meraih predikat sebagai orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka capaian-capaian yang mudah-mudahan telah kita dapatkan itu, setidaknya iman kita meningkat. Ya, syukur-syukur menjadi orang yang kemudian layak mendapatkan predikat orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu harus ada upaya untuk kemudian melestarikan dan kemudian semakin terus menjaga dan meningkatkan kapasitas dan kualitas iman tadi. Jadi tidak hanya berhenti dengan berlalunya Ramadan, telah jadikan kemudian bulannya berturut-turut untuk kita selalu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kualitas serta kuantitas pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka setelah Ramadan berlalu, kita masuk ke bulan Syawal dan tinggal beberapa hari berakhir ini, ada rangkaian-rangkaian ibadah juga yang kemudian dianjurkan kita melaksanakannya. Di antaranya misalnya melaksanakan ibadah sunnah puasa Syawal misalnya. Kata Rasul, "Man shoma Ramadan tsumma basittan min Syawal kana kasami dahar," kata Rasul. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu mengiringi puasa Ramadannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun, kata Rasul Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa atau sudah selesai melaksanakannya sehingga mendapatkan keutamaan, yaitu balasan pahala seakan-akan kita berpuasa setahun. Pun demikian kita kemudian mengupayakan untuk membiasakan ibadah-ibadah yang lainnya. Salat tahajud misalnya, setidak-tidaknya kita menutup malam kita dengan salat witir. Akhiru salatakum billaili witir, kata Rasul. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu dengan salat witir. Jadi setidak-tidaknya, jadi jangan sampai tidak sama sekali, kecuali mungkin kebablasan, kelelahan seperti itu. Dan juga ibadah yang lainnya, termasuk juga ibadah-ibadah nanti zikirnya, doanya, istighfar dan ibadah yang lainnya. Nah, kemudian kita akan memasuki bulan Dzulqa'dah. Ini bulan persiapan. Karena rangkaian-rangkaian ibadah yang berat juga akan segera menyusul. Itu persiapan mungkin bagi teman-teman atau saudara kita, keluarga kita, atau mungkin ada di antara kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Maka sudah mulai mempersiapkan dirinya, jadi fisiknya, sehatannya, ilmunya tentunya untuk kemudian bisa menunaikan ibadah haji tidak hanya sekedar menyelesaikan, tapi juga menjadikan ibadah haji sebagai momen yang sangat utama untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu ibadah haji yang mabrur. Kata Rasul, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas diberikan kepadanya kecuali cuma surga. Yang lain nggak pantas, cuma surga yang pantas. Makanya sesuatu yang luar biasa. Sesuatu tujuan utama yang kita betul-betul ingin raih dalam kehidupan kita. Karena dia sejatinya adalah merupakan target terakhir dari kehidupan kita. Karena akhirat atau surga adalah merupakan tempat di mana kita akan kembali. Kata dalam surah Al-Qasas 77 misalnya, wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Carilah bekalmu, persiapkan bekalmu untuk engkau bawa pulang nanti ke kampungmu di akhirat sana. Itu di surga maksudnya. Jadi itu kampung kita. Dunia bukan kampung kita. Kita cuma sekedar singgah numpang lewat saja di sini. Menjadi abir sabil, menjadi seorang pengembara atau gharib atau orang yang asing seperti itu. Maka akhirat adalah merupakan kampung yang sejati yang kita tuju. Maka untuk kemudian punya tiket yang memastikan kita ke sana, di antaranya adalah dengan melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Kalau kita sudah mendapatkan kemabruran ibadah haji, maka laisa lahu jazaa illal jannah. Enggak ada balasan yang pantas kecuali cuma surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita harapkan bisa tercapai. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga, atau mungkin ada di antara kita yang hendak berangkat, Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, kekuatan, dan kemudian bisa menunaikan ibadah, rangkaian-rangkaian ibadah manasiknya seluruhnya, sejak datang nanti sampai berakhirnya itu bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Sehingga mudah-mudahan kemabruran ibadah itu bisa tercapai. Kemudian ada pula rangkaian ibadah yang perlu kita persiapkan, karena begitu lepas daripada bulan Dzulqa'dah, kita akan masuki hari-hari di bulan Dzulhijjah, terutama hari-hari pertamanya, 10 pertama. Adalah hari-hari yang luar biasa. Kata Rasul, ma min ayyam ala musallahabu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar, kata Rasul Muhammad SAW. Tidak ada hari-hari di mana hari-hari itu amal ibadah itu lebih Allah cintai dibanding hari-hari itu, yaitu 10 pertama.
di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad juga tidak sebanding ya Rasul dengan 10 hari pertama itu? Kata Rasul, "Wala jihadu fi sabilillah." Jihad pun tidak. Ila rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarju bi dzalika bi syai', kata Rasulullah SAW. Kecuali orang itu pergi berjihad dengan dirinya dan semua harta yang dia punya. Dia berangkat semua dibawa. Jadi nggak cuma modal jiwa, tapi juga harta. Dan tidak ada satupun yang kembali. Artinya orangnya mati, hartanya habis. Ah, itu baru sebanding, kata Rasulullah SAW. Jadi sesuatu yang luar biasa. Satu kesempatan yang sangat-sangat dinanti sejati bagi orang beriman. Sekaligus kemudian momentum untuk kita kemudian betul-betul bisa membuktikan apakah kita adalah orang yang telah layak untuk menyandang predikat sebagai orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan diuji di situ. Ya. Bagi orang-orang yang kemudian bertakwa atau beriman kepada Allah, pasti ini sesuatu yang dinanti-nanti oleh mereka. Dan mereka akan betul-betul melalui hari-harinya dengan mengisi dengan sesuatu yang berkualitas. Tidak hanya sekedar kemudian ibadah-ibadah ringan, tapi ibadah-ibadah yang tentu, ibadah-ibadah yang butuh pengorbanan akan dia lakukan. Ya, di antara tadi berpuasa mungkin di sepanjang hari-harinya, atau kemudian melaksanakan setidaknya puasa hari Arafah itu. Kata Rasul, "Siyamu yaum Arafatin ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatan allati qabla wal tibadahu," kata Rasul Muhammad SAW. Puasa di hari Arafah sehari itu saja, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi tidak mau persiapkan diri menyambut hari itu. Ya. Spesial, dia tunggu hari itu. Dia berpuasa dengan tentu karena iman dan ihtisaban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah dia lakukan dan yang bahkan yang belum dia lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatannya luar biasa sekali. Ini bonus-bonus yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setelahnya ada ibadah Id yang kita kemudian tunaikan dan juga ibadah kurban. Nah, ibadah kurban adalah sesuatu yang kemudian sekaligus menjadi bukti ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia betul-betul akan menguji kita. Menguji kita untuk kemudian apakah kita termasuk orang-orang yang rela, berkenan atau ridha dengan perintah Allah untuk kemudian mengorbankan sebagian daripada apa yang kita cintai dalam kehidupan kita, yaitu berupa harta. Jadi harta ini sesuatu yang sejatinya bisa menjadikan orang itu kemudian dekat dengan Allah atau sekaligus bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ujian buat kita. Orang yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang kata Allah di antara karakter mereka di surat Ali Imran 134 Allah nyatakan, itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang mereka akan senantiasa suka berbagi, suka memberi, suka berinfak di kala lapangnya maupun sempitnya. Artinya mereka adalah orang tidak sekedar kemudian menunggu kesempatan jadi kaya dulu baru bersedekah, tapi berupaya senantiasa untuk selalu bersedekah meskipun kondisi mereka belum kaya. Maka ibadah kurban adalah sesuatu ujian buat kita. Apakah kita termasuk orang yang kemudian menyambutnya dengan sukacita atau menyambutnya kemudian dengan rasa gelisah dan berat? Tidak sedikit di antara kita yang mengaku sebagai umat Rasul Muhammad SAW beriman kepada Allah yang diberikan nikmat yang banyak, ternyata jauh-jauh hari sebelum datang ibadah kurban sudah seperti seakan-akan menetapkan tahun ini tidak berkurban lagi. Pada sejatinya harusnya kita persiapkan, karena ini bukan ibadah yang ujuk-ujuk tiba-tiba datang gitu kan. Tapi dia ibadah yang sudah dipersiapkan setahun sejatinya. Maka setidaknya dalam diri kita ada keinginan, ada niat bahwasanya kita ingin melakukan satu ibadah agung, itu ibadah kurban. Dan ibadah kurban adalah ibadah yang sudah luar biasa lama sekali. Allah jadikan sebagai satu cara penghambaan seorang dalam bentuk pengorbanan. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-27 kata Allah Subhanahu wa taala, "Watslu 'alaihim naba ibna Adam bil haqq idh qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala laqtulannak qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Itu Allah Subhanahu wa taala. Bacakanlah kepada mereka kisah tentang anak-anak Nabi Adam alaihissalam dengan hak, dengan sebenar-benar cerita. Tatkala Allah perintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah kurban, maka keduanya berkurban. Salah satu dari kedua kurban tadi diterima dan yang lainnya Allah tolak. Sehingga yang ditolak kemudian mengatakan, aku akan membunuhmu saudaranya.
Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa saja. Ini suatu ibadah yang sudah panjang. Sebagai bukti apakah kita betul-betul sebagai orang yang tunduk taat patuh kepada Allah atau kita hanya kemudian merasa sudah tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kautsar Allah nyatakan misalnya inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak sekali. Termasuk juga kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang seringkali kita kemudian lupa mensyukurinya. Bahkan saking banyak nikmat tadi kalau kita disuruh menyebutkan satu persatu mungkin kita bingung. Bingungnya bukan karena nggak ada nikmat tapi saking banyaknya. Coba saja kita sebutkan, kita tuliskan di kertas misalnya. Paling banter hanya 1 lembar mungkin kita bisa menuliskannya. Selebihnya kita bingung, apa lagi nih? Bukan karena tidak ada, tapi karena saking banyaknya. Dan seringkali yang kita kemudian sebutkan, tuliskanlah nikmat-nikmat yang mungkin hanya sebatas yang bisa diindra oleh mata kita, oleh telinga kita, oleh kulit kita, oleh lidah kita. Yang kelihatan, yang terangkakan. Itu yang seringkali kemudian kita bisa sebut. Harta misalnya, tahta misalnya, rumah misalnya, dan sebagainya. Tapi kita kadang-kadang lupa kemudian menyebutkan dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang seringkali tidak terindrakan, tapi nilainya tak terkirakan. Seperti misalnya sehat kita dan sempat kita, kata Rasulullah SAW. Nikmatani maghbunun fi katsirin minan nas, kata Rasul. Ada 2 nikmat yang seringkali dilupakan oleh manusia. Mereka suka lupa tuh. Apa itu? As-sihatul faraq, kata Rasul. Yaitu sehat dan waktu luang. Jadi sehat kita seakan-akan sesuatu yang memang layak kita dapatkan hanya gara-gara kita kan sudah menjaga pola hidup. Pola makan, istirahat, olahraga. Sehingga kita merasa ya pantas dong sehat. Padahal tidak sedikit di antara orang yang istirahatnya cukup, makannya bagus, olahraganya teratur, mati juga di usia yang sangat muda. Bahkan kena serangan jantung seperti itu. Karena bukan itu. Ini seringkali kita lupakan. Begitupun waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Kita duduk di sini. Ya, kita duduk di sini adalah merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Mungkin banyak di antara saudara kita yang ingin tapi tidak berkesempatan. Tapi tidak berkesempatan. Sehingga ketika kemudian kesempatan hilang, baru kemudian dia merasa ya, betapa ruginya dia. Ya, dulu ketika masih muda misalnya itu kesempatan yang luar biasa. Tapi tidak punya keinginan. Sehingga ketika sudah tua baru berkeinginan tapi sudah tidak punya kemampuan. Ya, maka ini 2 hal kata Rasulullah SAW. Begitu luar biasa nikmat yang Allah berikan banyak sekali. Maka di antara bentuk syukur kita atas nikmat Allah anugerahkan kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, kata Allah. Maka salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ibadahlah kepada Allah sebagai wujud syukur kita. Kita tundukkan diri kita, penghambaan kita kepada Allah. Dan sekaligus kemudian tidak hanya begitu, tapi kita juga berkorban dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara berkurban diantaranya. Ini sesuatu bukti. Ya tidak hanya sekedar beribadah kepada Allah untuk menjadikan kita cukup disebut sebagai hamba yang taat dan patuh kepada Allah, tapi juga kerelaan kita untuk kemudian mengeluarkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita berupa nikmat yang banyak untuk kita kemudian berikan, kurbankan di jalan Allah yang kemudian hari kurban tadi kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk kita menunaikan sesuatu, Allah tidak kemudian sekedar menyuruh, tapi Allah siapkan dulu apa yang Allah kemudian perintahkan tadi. Maka dalam surat misalnya Al-Munafiqun 10 Allah nyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin, kata Allah Subhanahu wa taala. Berinfaklah kalian dengan apa yang telah kuberikan kepada kalian, kata Allah. Ya apa yang telah kuberikan, berinfak dengan, kata Allah. Sebelum datang kematian kepada kalian, kata Allah. Lalu dia berkata, laula akharatani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya kau tunda kematianku ya Allah, jangan sekarang, sebentar ya, tunggu kasih waktu sebentar ya Allah. Buat apa? Fa saddaqah. Karena aku ingin bersedekah ya Allah. Wa aku minas shalihin, dan ingin jadi orang yang baik. Ya sudah terlambat. Jadi jangan ketika datang kematian baru kita berangan-angan dikasih waktu. Ya kalau sepak bola injury time gitu, tambahan waktu. Nggak ada. Nggak ada. Mumpung hidup.
Maka tunaikan apa yang kemudian Allah perintahkan. Dan Allah sudah siapkan apa yang Allah berikan. Jadi Allah tidak pernah menyuruh kita sesuatu yang kemudian yang kita tidak memiliki kemampuan. Allah nyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita pasti mampu. Cuma seringkali kita tidak mau, itu masalahnya. Sehingga kita tidak mau. Maka kurban ini menjadi ujian buat kita ketika Allah kemudian syariatkan dia. Maka ini suatu syariat yang sejatinya kita berupaya untuk bisa memampukan diri kita. Allah sudah berikan sarananya. Cuma kadang-kadang kita kemudian merasa tidak mampu. Kalau kita mau upayakan, kita mampu sejatinya. Sejatinya mampu. Maka agak lucu ketika kemudian di momen-momen seperti ini, ya tidak sedikit di antara kita yang jauh-jauh hari tadi sudah kemudian menyatakan tahun ini tidak berkurban misalnya. Karena banyak pengeluaran, anak mulai sekolah, segala macam. Padahal kalau kita kemudian mau utamakan haknya Allah, perintahnya Allah, maka dunia insya Allah akan Allah mudahkan buat kita. Kita kemarin beribadah berpuasa. Harapannya menjadi orang bertakwa. Nah, di antara orang yang bertakwa kata Allah nanti di surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga Allah nyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang memang betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan solusi dalam kehidupannya. Makhraja adalah solusi yang tidak akan menyisakan dampak lainnya. Kita merasa bahwasanya ekonomi kita sulit. Kan? Banyak pengeluaran. Tapi kita tetap menginginkan agar kita bisa kemudian melaksanakan ibadah kurban. Insya Allah akan berikan solusinya. Dia kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya karunia dari tempat yang tidak pernah diduga sama sekali. Niatkan saja dulu. Niatkan dalam diri kita, kemudian upayakan. Meskipun mungkin secara logika kita dalam otak atau di atas kertas nggak mungkin kayaknya nih. Bagaimana? Masuknya sekian, keluarnya sekian. Ya, nggak ada kayaknya sisa untuk bisa dikurban nih. Tapi kalau kita kemudian niatkan kan Allah akan berikan solusi setiap apa yang kita sedang hadapi. Allah akan berikan rezeki kepada kita. Insya Allah kita akan diberikan kesanggupan. Dan Allah luar biasa. Maha kasihnya kepada kita. Sekedar kita berniat saja melaksanakan ibadah kurban, Allah sudah catat itu sebagai satu kebaikan. Baru niatnya toh. Maka sangat rugi ketika ternyata kita sudah jauh-jauh hari mengatakan tahun ini nggak berkurban. Rugi sejatinya. Niatkan dulu. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari apa yang kita cintai di antara dua kecintaan kita. Kata Allah dalam surat At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi annahumul jannah, kata Allah. Allah itu membeli dari orang-orang beriman itu jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Jadi Allah ingin adakan transaksi dengan kita. Dengan sesuatu yang paling kita cintai. Jiwa dan harta. Ini paling kita cintai. Ya. Kita nggak mau kemudian disuruh mengorbankan jiwa kita untuk demi mendapatkan katakanlah uang sekian miliar. Nggak mau kita. Ya. Nggak mau kita. Kenapa? Jiwa kita, kehidupan kita sangat luar biasa berharganya. Maka Allah ingin kemudian, ayo Allah tawarkan kepada kita. Dengan sesuatu yang luar biasa, apa itu surga? Dengan sesuatu yang luar biasa surga. Tapi syaratnya kita harus kemudian rela mengorbankan yang paling kita cintai, yaitu kehidupan kita. Dan juga harta kita. Betapa banyak di antara kita yang kemudian rela mengorbankan apa saja demi mendapatkan harta. Mengorbankan waktu, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk harta. Mengorbankan keluarga, ya kan? Kan banyak. Mengorbankan kemudian kehormatan untuk harta. Mengorbankan kesehatan untuk harta. Bahkan mengorbankan agama untuk harta. Ya bi'u dinahum bi'arad minad dunya, kata Rasul. Mereka jual agamanya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Tidak sedikit. Maka ketika sudah mendapatkan harta, nah sekarang Allah tanya nih, mau nggak kamu jual dia kepada Allah? Nah, tidak sedikit di antara kita merasa berat. Padahal Allah menawarkannya bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi yang menjadi tujuan hidup kita. Apa itu? Surga. Bi anna lahumul jannah. Surga, kata Allah SWT. Cuma seringkali kita masih punya kalkulator yang berbeda. Ya. Masih pingin ini, masih pingin itu. Yang hanya bersifat kemudian fana dan sementara.
Lupa kalau ternyata surga itu khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Cuma masalahnya nanti, bukan sekarang. Nah, ini seringkali kemudian menjadikan kita merasa berat untuk kemudian melaksanakan ibadah yang merupakan surah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud kemudian syukur kita atas nikmat Allah berikan kepada kita berupa harta. Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini kita masih punya kesempatan, katakanlah sebulan ya, 1,5 bulan ini, untuk kemudian menata hati kita, mempersiapkan harta kita terbaik kita, kan? Sebagai bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti takwa. Jadi surga itu sesuatu yang sejatinya mahal, ya. Tetapi mudah bagi orang-orang kemudian mengupayakannya. Telah nyatakan fa inna ma'al usri yusra, kata Allah. Pada setiap kesulitan akan Allah siapkan kemudahan-kemudahan. Tinggal kita mau tidak kemudian melalui kesulitan tadi untuk menggapai kemudahannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah kemudian perintahkan kepada kita, tentu Allah tidak hanya sekedar kemudian ingin memberikan beban kepada kita, tapi sekaligus ingin kemudian menjadikan itu sebagai ujian apakah kita memang layak mendapatkan kemuliaan atau tidak. Karena orang bertakwa orang-orang yang dibinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sehingga orang-orang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tentu ketika Allah memuliakannya, ya, maka yang Allah berikan tidak hanya sekedar kemudian kesenangan, tapi juga ketenangan dan kebahagiaan. Tapi untuk mencapai itu semua, kita harus rela kemudian berkorban dalam kehidupan kita. Di antara menunaikan ibadah tadi ini. Ya. Di hari Id itu kita kemudian menyiapkan harta terbaik kita untuk kita salurkan dalam bentuk hewan kurban yang kita sembelih. Allah tidak butuh kurban kita. Jadi jangan samakan dengan, mohon maaf, orang-orang lainnya. Ya kan? Ketika mereka datang kepada Tuhan mereka butuh kemudian mempersembahkan sesuatu. Allah menyatakan huwa yut'imu wa la yut'amu. Huwa yut'amu wa la yut'imu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia itu memberikan makan kepada kalian. Allah enggak minta makan dari kalian, kata Allah. Jadi kita datang kepada Allah itu bukan kemudian nyuguhkan untuk Allah, untuk hewan kurban, tidak. Allah yang memberikan kita makan. Allah enggak butuh makan dari kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kurban yang kita tunjukkan tadi, yang kita lakukan tadi, kata Allah dalam surat Al-Hajj 37, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu at-taqwa minkum, kata Allah. Allah tidak menerima daging dan darah kurban kalian. Allah enggak terima itu. Tapi Allah terima adalah at-taqwa minkum, ketaatan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah terima. Jadi bukan sekedar kemudian besarnya, banyaknya hewan kurban yang kita kemudian sembelih, kita tumpahkan darahnya, lalu menjadikan otomatis diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi yang mendasarinya, yang memotivasinya, yang melandasinya itu niatnya apa? Karena Allah kah? Atau karena ternyata misalnya ya sekedar, kalau hari ini kan banyak sensasi gitu misalnya. Tidak sedikit yang seperti itu. Jadi banyak orang melaksanakan sesuatu karena sensasi, ingin mendapatkan apresiasi dari manusia. Terutama pada ibadah-ibadah yang agak-agak berat dan besar. Ya. Itu banyak seperti itu. Nah sekarang kita lakukan karena apa? Jadi kalau ternyata kita adalah orang yang mungkin dari sisi kemampuan tidak mampu mengeluarkan hewan kurban yang besar karena dana tidak cukup misalnya, yang kecil juga nggak apa-apa. Selama apa? Selama dilandasi karena ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan. Tapi yang terbaik memang yang besar, yang terbaik. Tapi bukan berarti yang terbaik harus besar. Bisa kan ya? Iya. Besar itu lebih baik, tapi bukan berarti yang terbaik adalah besar. Tergantung daripada bagaimana kita mengupayakannya. Berdasarkan kemampuan kita. Dalam surat Ali Imran 92 Allah nyatakan misalnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Tidak sampai engkau mendapatkan kebaikan sampai engkau mau memberikan harta yang paling kau cintai. Yang paling kau cintai.
Dia Allah tidak mengatakan yang paling banyak yang kau miliki, tidak, tapi yang paling kau cintai. Kalau kita memang katakan memiliki kemampuan yang banyak, Allah nyatakan fis-sarra wad-dharra, dalam lapang kita mungkin memberikan banyak, tapi dalam kondisi sempit, ya mungkin nggak sebanyak ketika lapang. Tapi tetap berkualitas itu maksudnya. Tetap berkualitas. Mungkin tahun ini kita tidak bisa berkurban dengan yang besar, atau mungkin tidak bisa seekor sapi katakan, ya mungkin urunan sapi. Atau kalaupun nggak bisa, mungkin ya kambing, ya. Kalau kambing kan bisa milih-milih harganya. Ya tidak harus kambing yang gibas yang besar, mungkin ya mungkin sekedar kambing kacang, mungkin kalau emang kemampuannya di situ. Ya. Atau mungkin tidak bisa berkurbannya di kota karena kambingnya mahal, cari yang ke desa. Banyak pilihan kita untuk kemudian kita bisa menunaikan ibadah kepada Allah untuk ibadah kurban tadi. Ya Allah berikan kepada kita, Allah nyatakan yang terbaik. Dilandasi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah persepsi. Ya. Dia bukan karena tumpahan darahnya, dagingnya, itu kemudian otomatis Allah terima, tidak. Allah terima hanya takwa kita. Maka dalam surat Al-Maidah 27 di ujung ayatnya ketika Allah perintahkan putra-putra Nabi Adam alaihissalam berkurban, Allah nyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima ibadah kurban dari orang yang bertakwa saja. Dari yang bertakwa saja. Ini tidak selalu orang kaya itu pasti ibadah kurban diterima. Yang miskin tidak, tapi yang bertakwa. Siapa di antara mereka yang bertakwa? Dan ketakwaan itu sesuatu yang kemudian memang harus dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya sekedar perasaan. Buktikan dia. Maka sekarang pembuktiannya, kita persiapkan diri kita. Kita sudah mengorbankan begitu banyak waktu ketika Ramadan. Siangnya kita berpuasa. Malamnya kita kemudian menghidupkannya dengan ibadah salat malam. Tarawih misalnya. Zikir. Istighfar, doa, sedekah juga diantaranya. Bahkan ada yang umroh. Ya, ketika Ramadan. Bahkan umrohnya sebulan bahkan di sana mungkin. Luar biasa. Itu bentuk pengorbanan yang luar biasa. Maka itu kemudian bukan berarti kemudian berakhir dengan berlalunya Ramadan. Sekarang ada kesempatan baru yang Allah siapkan buat kita. Ada waktu sebulan kita untuk kemudian menuju hari itu. Kalau ibadah haji tidak bisa kita laksanakan, katanya memang kita belum punya kemampuan. Kalau untuk haji, kata Allah, ini istata'ta ilaihi sabila. Bagi yang memiliki kemampuan dan jalan ke sana. Oh, mampu sudah. Ya, udah punya duitnya ada. Sehat iya gitu kan. Sudah belajar juga iya. Tapi belum ada jalannya. Apa jalannya? Ya daftar dulu, ngantri dulu, ya kan? Itu jalannya. Jadi bukan sekedar mampu sekarang. Sabilnya ada enggak? Ya. Kalau jalannya di sini nggak dapat ya keluar sana misalnya, apakah lewat Singapura misalnya gitu kan, apakah lewat luar negeri misalnya, itu jalannya. Tapi yang jelas utama istitaahnya dulu, kemampuannya dulu. Di antaranya. Butuh pengorbanan yang luar biasa. Jadi semuanya harta. Jadi nggak ada ceritanya orang berangkat haji harus modal harta di antaranya. Ya, maka dalam surat misalnya Al-Hajj 27 Allah nyatakan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sudah membangun bangunan Ka'bah ditinggikan, maka Allah perintahkan wadzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa laqiyadham min yatina min kulli fajin amik, kata Allah Subhanahu wa taala. Panggil manusia kata Allah. Suruh mereka agar mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah ini. Maka mereka para manusia akan menyambut suruanmu dengan berjalan kaki atau menaiki unta yang kurus. Dan mereka akan datang dari segenap penjuru negeri yang sangat jauh sekali. Artinya apa? Kita harus punya kemampuan untuk menuju ke sana. Setidaknya punya kaki untuk berjalan, punya kendaraan meskipun mungkin unta yang kurus. Dan itu butuh kemudian bekal yang cukup untuk di perjalanan. Itu diantaranya. Jadi bukan cuma sekedar kemudian modal nekat. Ya. Harus kemudian betul-betul isi to'ahnya di situ. Dan sabilnya ada. Jadi butuh pengorbanan. Ya, meskipun sekarang mungkin lebih mudah. Ya, untuk menuju ke sana misalnya yang paling punya duit bisa terbang naik pesawat gitu kan. Tapi juga itu sama butuh pengorbanan. Artinya di antara pengorbanan adalah bentuk pengorbanan harta kita. Harta kita. Ya Allah mudahkan kita kemudian memiliki harta, sekarang tinggal bagaimana kita mensyukuri harta tadi. Tidak cukup hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi juga kemudian berkenan menggunakan bahkan mempersiapkan harta kita untuk
kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk infak misalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika meminta kita mengorbankan harta kita, ya. Allah bilang tadi di At-Taubah 111, Allah akan beri balasannya surga. Itu nanti. Yang sekarang bagaimana? Yang sekarang bagaimana? Dalam surat Saba 39 Allah nyatakan, Inna Rabbi yabsutu rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdirlah. Sesungguhnya Tuhanku yang menciptakanku lah yang melapangkan rezeki itu serta menyempitkan rezeki itu bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi yang menentukan kita ini punya banyak atau tidak punya banyak itu Allah. Bukan semata-mata karena kerja keras kita, karena kedudukan kita, karena warisan, tidak, tapi Allah yang tentukan. Karena Allah yang tentukan, maka Allah menyatakan wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Maka apapun yang kamu nafkahkan dari apa yang telah kamu miliki tadi, Allah berikan itu, Allah pasti akan menggantinya. Janji Allah. Jadi tidak hanya nanti di akhirat berupa surga akan Allah berikan kepada kita, tapi juga ketika dalam kehidupan dunia Allah bilang Allah akan ganti dia. Ini jaminan Allah. Jadi kalau kemudian kita persiapkan diri kita untuk bisa berkurban di tahun ini misalnya, ya mungkin dengan segenap kemampuan kita miliki hanya sanggupnya mungkin seekor kambing, ya kambing kacang gitu ya. Itu pun belinya mungkin di desa, di kampung kita biar dapat murahan seperti itu. Allah bilang Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Pertanyaannya kita yakin enggak itu masalahnya? Percaya enggak? Kadang-kadang itu yang menjadikan sesuatu yang kemudian membuat kita berat melaksanakan karena kurangnya percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan janji Allah. Orang yang beriman adalah orang yang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti. Tapi orang-orang yang kurang imannya, tanda kutip orang munafik kata Allah di dalam surat Taubah 67 disebutkan, yang tanda mereka adalah orang munafik adalah yaqbiduna aydiyahum, mereka adalah orang yang mengepalkan atau menggenggam jari-jari tangan mereka. Kenapa? Karena pelitnya. Dialah gambarkan orang munafik itu seperti anak kecil. Kalau mereka punya sesuatu permen misalnya gitu ya, nggak mau bagi itu mereka pasti kayak gini. Coba aja kalau itu. Mereka kepalkan tangan mereka, digenggam tuh. Seperti anak kecil, mau kita omongin apapun, ayo kasih, bagi nanti diganti, tetap dia nggak mau, nggak boleh, nggak mau. Itu anak kecil, itu orang munafik kata Allah. Kalau ada di antara kita mengepalkan harta kita, kita genggam dia, kita takut keluarkan dia, padahal Allah janjikan akan mengganti, akan Allah balas surga, tetap juga kemudian merasa keberatan. Nah itu orang yang ternyata mungkin imannya belum sampai kepada yang sebenar-benar keimanan, apalagi sampai kepada takwa, tidak. Nah, sekarang pembuktiannya. Insya Allah setelah Ramadan kita adalah orang-orang yang secara kualitas keislaman dan keimanan kita sudah meningkat, insya Allah. Dan takwa mudah-mudahan juga sudah kita raih. Sekarang tinggal pembuktiannya. Allah buka kesempatannya. Ini momentumnya. Ya. Ini momentumnya untuk membuktikan kita adalah orang yang betul bertakwa kepada Allah. Karena perintah kurban juga perintah yang ditujukan pada orang bertakwa. Karena hanya kurban dari orang yang bertakwa yang Allah terima. Ya. Karena hanya kurban dari orang yang bertakwa yang Allah terima. Yang tidak bertakwa tidak. Ya, tidak bertakwa tidak. Jadi kalau ada orang kemudian berkurban misalnya, mohon maaf, berapa tahun yang lalu ya, entah masih apa enggak saya enggak tahu. Kurban 1000 ekor. Kemudian masuk rekor muri gitu kan. Buat apa coba rekornya? Itu hampir setiap tahun waktu itu. Buat apa coba rekor muri dapat sertifikat karena berkurban 1000 ekor? Terus buat apa sertifikat? Jadi kadang-kadang begitu. Karena media kita sekarang medianya media sensasi kan. Jadi orang ingin menunjukkan apa yang dia kerjakan, dia lakukan aktivitas yang kemudian sedang dia lalui dengan menyampaikan kepada orang dan itu menjadi sensasi. Dan kemudian bangga. Ya, senang ketika ada orang memberi apresiasi. Ini hari ini seperti itu. Nah, kita tidaklah kemudian ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan yang melelahkan kita. Katalah amilatun nasibah. Ada orang yang lelah beribadah tapi ternyata tasla narun hamiyah. Justru yang dapatnya adalah neraka yang panas membakar. Kenapa? Karena di antaranya itu tadi mereka beribadah tapi ternyata tadi pamer, nunjukin. Termasuk kurban kita nanti.
Jadi nggak harus kita kemudian mau kurban kita foto selfie sama kambingnya gitu kan. Sebelum kita kemudian potong dia. Nggak harus. Ya kalaupun mau ya silakan lah buat apa istilahnya dokumentasi pribadi gitu ya. Nggak usah kemudian di-share di media sosial gitu. Nggak perlu. Demi apa? Demi menjaga. Karena Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa, itu masalahnya. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Takut jika Allah murka kepadanya. Kenapa? Ketika ternyata dia beribadah tidak betul-betul murni di antara kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi hanya orang yang ikhlas yang beribadah Allah terima. Dan di antara keikhlasan kita caranya adalah menyembunyikan amal-amal kita, tidak menampak-nampakkannya. Itu di antaranya. Ya, meskipun mungkin sebagian kita ya mungkin berasumsi dengan menampakkan itu akan memberikan apresiasi kepada orang, yaitu mungkin sudut pandangnya, tapi lebih kepada kekhawatiran. Kalau kita menampakkan khawatirnya hati kita kemudian bisa tergoda untuk tadi. Karena kalau dibunyi ayatnya Al-Baqarah 264 Allah nyatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Janganlah kalian membatalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutkan, kata Allah. Jadi yang disebut-sebut kali menyebutkan itu identik dengan riya. Jadi menyebut apa yang kita kerjakan, yang kita berikan itu identik riya, kata Allah. Ini yang kita harus hati-hati. Ya. Meskipun mungkin ada di antara kita yang sanggup menahan jiwanya, ya untuk tidak kemudian riya. Tapi kita khawatir kita tidak seperti itu. Karena niat itu di dalam hati dan hati kita itu berbolak-balik. Makanya doa kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang Maha membolak-balikkan hati, karena hati kita begitu. Sekarang sih semangat nih ngasih motivasi orang, tapi begitu ada orang komentar, Masya Allah ya ahi gitu kan, semoga istiqomah ya, wah langsung tuh, kan? Langsung beda nih, kan? Bentar-bentar dibuka udah berapa orang yang like nih gitu kan, berapa orang yang komen nih, bahaya, itu bahaya. Maka ibadah-ibadah yang kita sudah korbankan begitu banyak waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, harta kita, jangan sampai kemudian menjadi ibadah yang sia-sia hanya gara-gara itu tadi. Hanya ibadah dari orang yang bertakwa yang Allah terima. Nah, kemudian Allah berikan, kata Allah tadi di surat Al-Kautsar tadi, Allah berikan nikmat yang banyak. Ya. Nikmat yang banyak. Maka syukur kita atas nikmat tadi, sekali lagi di antaranya tidak sekedar ucapan Alhamdulillah, tapi menggunakan nikmat tadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di antara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kurban misalnya. Atau ibadah haji misalnya, atau ibadah sedekah atau wakaf dan sebagainya, atau zakat, itu diantaranya. Lalu sebagaimana ketika Allah berikan kepada kita nikmat yang banyak, tapi ternyata kita kemudian sudah jauh-jauh hari sudah menetapkan atau meniatkan tidak berkurban hari ini, tahun ini misalnya. Padahal kita sejatinya kalau mau dikatakanlah di sisi-sisi kan ada tuh, meskipun mungkin ngepres gitu kan. Ya harusnya bilang. Dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala qarabanna musallana," kata Rasul. Siapa yang diberikan kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, janganlah dia mendekati tempat salat kami. Jadi enggak usah ikut lebaran ya. Tapi udah kadang beli baju baru nih, terserah itu. Jadi bukan baju barunya, bukan minyak wanginya. Tapi kurban yang utama, karena fasolli itu para ulama menafsirkan itu sebagai salat idnya. Habis salat id, wanhar berkurbannya. Jadi nggak cuma salatnya, tapi kurbannya juga. Ya. Jadi kurbannya juga. Kalau diberikan kelapangan rezeki tidak mau berkurban, nah itu. Ya jangan ke tempat salat kata Rasul. Ini rangkaian soalnya dia, rangkaian dia. Tentu ini bagi yang memiliki kemampuan. Makanya sekarang niatkan dulu insya Allah. Kalau kita berniat, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan buat kita. Kita masih punya momen 1,5 bulan insya Allah nih.
Ya, masih ada kesempatan kita untuk kemudian mengupayakan. Karena kita kadang-kadang nggak tahu, kata Allah tadi, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga. Kayaknya sih nggak mungkin, tapi kita nggak tahu nih. Tiba-tiba 2-3 hari ke depan tiba-tiba dapat rezeki nomplok kalau bahasa orang ya. Kita nggak tahu. Itu dapat rezeki nomplok. Bisa kurban, bahkan mungkin kurbannya jauh dari bayangan. Kepikiran yang kecil aja belum tentu bisa, ternyata bisa lakukan kurban yang besar misalnya. Karena Allah Maha, kan? Allah Maha luar biasa. Maka niatkan. Jadi jangan hanya berniat untuk ntar tahun ini dapat kupon kurban dari mana ya. Jangan begitu, ya kan? Jadi kita bukan orang yang menunggu kupon, tapi kalau bisa kemudian ikut membagikan kupon itu buat orang-orang. Itu. Jadi mudah-mudahan jadi momen ini bisa kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita. Kita masih punya ke depan beberapa waktu, 1,5 bulan insya Allah setidaknya untuk mengupayakan. Ya, kalaupun kita misalnya kalau hutang boleh nggak kurban? Ya, kata ulama Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, ketika bertanya kepada Hatib, kenapa engkau berkurban hutang? Dia baca ayat di surat At-Taubah surah Al-Hajj 36. Lakum fiha khair. Jadi pada kurban itu ada banyak kebaikan. Jadi insya Allah kalau kita akan mengupayakan untuk itu, ya, beliau beranggapan seperti itu. Ini istihad beliau ya. Jadi Allah akan berikan lebih baik daripada tadi. Kalau kita berhutang, insya Allah akan ganti hutang itu. Itu diantaranya. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Ini menurut ulama ya. Ya. Terus sekali lagi, kalau memang ternyata kita merasa sulit membayarnya, apalagi nggak ada yang mau ngasih hutangan, ya sudah. Ya, jadi kita upayakan untuk insya Allah tahun ini berniat melaksanakan ibadah kurban, dan Allah memberikan kemudahan, dan mudah-mudahan setelah kurban yang akan kita laksanakan adalah kurban yang berlandaskan kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian mungkin yang dapat kita bahas. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, yang sini dulu Pak ya. Baik. Orang tua kita yang sudah sepuh, jadi kita donaturnya aja. Baik. Karena dia tidak punya ini lagi rezeki lagi. Baik. Yang kedua, kan kalau misalnya ini yang sering dipertanyakan oleh teman-teman saya itu, dahulukan dulu akikah sebelum berkurban. Karena mungkin waktu dia lahir orang tuanya belum mampu. Maka sebelum kamu kurban, gimana? Apakah akikah dulu atau berkurban dulu? Karena hakikat akikah itu kan kita menebus. Kalau katanya menebus hidup kita. Dan kalau misalnya dia sudah berkeluarga, seorang perempuan, apakah akikahnya itu dititik beratkan kepada suaminya atau sama orang tuanya? Jika orang tuanya masih ada. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para ulama menyatakan bahwasanya korban itu boleh atas nama orang atas seizinnya. Atas seizinnya. Kalau nggak ada izinnya nggak bisa. Lalu bagaimana yang sudah meninggal? Kalau sudah meninggal jelas ya. Misalnya nanti di surah An-Najm 39, Allah nyatakan wan laisal insan illa ma sa. Bahwasanya Allah tidak akan memberikan balasan pada seorang kecuali atas apa yang telah dia usahakan. Itu. Jadi yang berarti yang memungkinkan untuk dapat izin dari siapa? Dari orang yang masih hidup. Kecuali yang meninggal tadi sudah berwasiat. Berarti ada seizin dia nih, dia berwasiat misalnya. Nanti kurban ya atas namaku, itu ulama menyatakan bisa. Tapi kalau tidak, nggak bisa. Karena begitu orang itu mati terputus. Yang qata amal illa min salatin, terputus amal kecuali 3 itu kan. Seperti itu diantaranya. Jadi ini memang menjadi perbedaan pendapat karena masih banyak diantara kita kemudian nanti berkurban atas nama ibunya, bapaknya sudah meninggal seperti itu misalnya. Ya sejatinya begini, kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan terputus amal itu kecuali 3 diantara apa? Waladun soleh yadulahu, anak soleh yang mendoakannya. Nabi tidak mengatakan anak soleh beramal untuknya tapi mendoakannya. Kenapa kok bahasnya kok doa tok bisa orang tua dapat pahala ya?
Karena sejati ketika orang tua berhasil mendidik anaknya, doa saja, yang simpel saja, itu satu yang sudah menjadi alasan Allah untuk memberikan orang tuanya pun pahala. Karena dia mengajarkan kebaikan. Apalagi kalau ternyata orang tuanya mengajarkan anaknya beramal soleh. Nah, besok kalau kamu sudah jadi orang, udah punya duit, tiap tahun kurban ya. Itu sesuatu yang kalau anaknya lakukan meskipun tidak pernah berniat buat orang tuanya mesti dapat pahala juga tuh. Jadi Rasul menyebutkan doa. Kan simpel kan doa. Gitu loh. Itu orang tua dapat. Ya, Rasul tidak mengatakan amal-amal yang enggak, doa tok, enggak pakai biaya. Yang mudah, yang simpel, orang tua dapat pahala. Jadi tanpa harus anak itu meniatkan spesial nih untuk bapak ibunya, enggak. Jadi tidak harus ya. Jadi gini, ketika kita berpuasa, Ramadan kemarin misalnya, kenapa sih orang banyak ngirimin iftar ke masjid? Kenapa? Karena diantaranya, mang fatara shaiman kana ajrun mislu ajrihi, gitu kan? Siapa yang memberikan makanan berbuka, dia dapat pahala yang sama seperti pahala yang berpuasa. Pertanyaannya, kira-kira orang yang puasa di masjid pernah niat puasa buat orang yang ngasih berbuka enggak? Enggak pernah kan? Tapi kok dia dapat pahala juga? Bagi Allah mudah itu. Jadi ketika anak beramal soleh, anak dapat pahala, orang tua dapat pahala. Ketika anak berkurban, anak dapat pahala, orang tua dapat pahala. Dengan catatan orang tuanya dulu ngajarin seperti itu. Gitu. Yang kedua, bagaimana dengan mana dahulukan akikah dengan kurban? Baik. Jadi akikah itu kata Rasul, kullu gulam murtahun bi aqiqatihi, kan. Jadi setiap anak itu tergadaikan gitu kan dengan akikahnya. Akikah kewajiban siapa? Kita dulu kewajiban dulu ya, artinya bebannya siapa? Orang tua. Orang tua yang bagaimana? Yang ketika anaknya lahir dia memiliki kemampuan. Sebagai wujud syukur nih. Kalau dia mampu, kalau nggak mampu bagaimana? Ya nggak ada kewajiban. Kalau secara hukum begini, laki-laki berapa akikahnya? 2 kambing kan? Tapi Rasul ketika mengakikah Hasan Husain berapa? 1 ekor kambing masing-masing. Karena emang nggak mampu 2 ekor. Gitu. Apakah itu jadi hutang? Tidak. Kalau orang tuanya memiliki kemampuan, ya, ternyata nggak akikah, kelewatan. Gitu. Dia berarti menggadaikan anaknya. Jadi kurban akikah itu beda. Kalau akikah itu adalah syukur atas nikmat kelahiran, kurban syukur atas nikmat kehidupan. Beda dia. Ya. Dibedakan di situ dia. Jadi mana didahulukan? Tentu karena lahir dulu ya lahirnya dulu, akikah dulu. Cuma tebannya bagi orang tua. Ya. Karena ada yang mengatakan begini, kalau belum akikah belum boleh kurban, itu ada ya. Kan ngaco. Kira-kira ada nggak kisah tentang misalnya dulu Nabi waktu lahir diakikahi nggak? Nggak kan? Tapi terus ada cerita nggak bahwasanya Nabi kemudian mengakikahi dirinya sendiri? Atau putri-putrinya? Atau putra-putranya? Ada nggak? Nggak ada. Itu beban masa lalu itu masalahnya. Terserah kalau orang tuanya punya kesanggupan itu tanggung jawabnya orang tua. Nah kita sekarang didik anak-anak kita. Nah sekarang anak-anak sekarang mohon maaf nih, orang nikah sekarang kadang-kadang mikirnya apa? Mikir nikah, punya anak, ketika kemudian hamil istrinya misalnya, yang persiapkan apa? Kamar tidur bayinya, baju bayinya, persalinannya, lupa nyiapin akikahnya. Coba perhatikan. Padahal harusnya akikahnya lu siapin nih. Sehingga tidak kemudian menunda. Kan sunnahnya akikah itu usia keberapa? Hari ketujuhnya kan? Hari ketujuhnya. Ya, dari kelahirannya. Itu yang Rasul lakukan. Tapi kemudian ulama menyatakan boleh hari 14, 21 dan saya tidak mau melakukan itu. Saya ikuti Rasul. Rasul hari ketujuh. Ya, meskipun sempat beda pendapat misalnya sama ya biasalah. Tidak, saya lakukan hari ketujuh karena Rasul melakukan hari ketujuh. Kenapa bisa? Karena memang sudah dipersiapkan. Gitu loh. Nah kadang-kadang kita tidak mempersiapkan itu kemudian baru bilang mengatakan akikahnya nanti soalnya kemarin habis dananya buat beli perlengkapan bayi. Keliru, akikah dulu kita persiapkan. Sebagai syukur kita, insya Allah yang lain itu mudah. Itu. Jadi nggak ada ceritanya suami menanggung beban akikahnya istri, nggak ada. Orang tua yang punya beban seperti itu. Ya kurban laksanakan secara mungkin dulu kita belum diakikahi, kurban
setiap tahun. Itu beda, itu urusan orang tua. Nah kita sekarang persiapkan anak kita atau kita yang belum menikah, mau nikah ini, kalau kemudian besok menikah, yang diutamakan tidak hanya berpikir tentang persalinannya, tapi akikahnya. Setidaknya kita siapkan 2 ekor kambing gitu kan. Kenapa? Kalau lahirnya laki 2, kalau perempuan kan 1 dapat susu gitu kan. Itu di antara seperti itu. Baik. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin masih masalah tema hari ini, yaitu mungkin mengenai haji, Ustaz. Memang haji itu saya rasa memerlukan effort atau usaha yang besar, yang ya biaya ya fisiknya. Namun di sisi lain ada orang-orang yang antri untuk mendapatkan kuota haji, untuk mendapatkan seat kursi haji. Mungkin di sini nggak salah sampai 11 tahun, ya. 30 tahun. Ya. 30-an tahun. 20. Ya, 20. Tapi ironis Ustadz, di sisi lain ada orang-orang yang punya kemampuan, ya. Mereka haji tiap tahun, ya. Mereka haji tiap tahun. Bisa malah informasinya ada tambahan kuota Menteri Haji sekarang dalam pelarian mungkin, ya. Itu ada kuota dijual ke yang mahal itu, Ustaz. Yeah. Ke Furoda, kalau nggak salah. Kemudian yang saya tanyakan, kewajibannya kalau nggak salah informasinya 1 kali ya haji itu, Ustaz, ya. Tapi di sisi lain ada orang yang haji berkali-kali itu. Saya mohon pandangan Ustadz, apakah nggak sebaiknya disedekahkan untuk yang lain aja keutamaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jadi haji itulah ibadah yang Allah wajibkan, watimul haji wal umrata lillah. Laksanakan ibadah haji dan umrah itu lillah, karena Allah. Tapi sekarang lebih banyak kepada untuk rihlah. Ya, jadi rihlahnya harusnya karena Allah gitu kan. Sehingga seperti ada satu kebanggaan kalau bisa haji atau umrah berkali-kali. Padahal itu bukan menjadikan kepastian mabrurnya, tidak seperti itu. Tidak, sama sekali tidak. Meskipun boleh-boleh saja seperti itu. Tentu ibadah haji, kan tadi saya bilang berdasarkan ayat Allah ya. Kata Allah, itu kalau ibadah haji inistata'ta ilahi sabila, memiliki istita'ah, kemampuan dan jalan. Insya Allah yang duduk di sini semua diberikan kemampuan, ada punya harta iya gitu kan. Ilmu iya, sehat iya, tapi jalannya belum ada Pak. Jalan tadi ngantri tadi Pak. Ada yang punya jalan pintas dia Pak. Ya, Furoda itu jalan pintas Pak. Ya kan? Nggak perlu ngantri, ya, langsung berangkat. Itu Furoda, itu jalannya itu dia. Ada orang Allah mudahkan jalan, tapi ada orang yang Allah kemudian jadikan kemudian jalannya rada dipersulit. Dan Allah memberikan balasan bukan kepada kemudahannya, tapi pada kesabarannya menghadapi kesulitan. Az-Zumar ayat ke-10 nyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan kepada orang sabar itu dengan balasan tanpa batas. Enggak ada batasnya. Ya. Tinggal niatkan saja kita ingin melakukan ibadah haji. Jadi meskipun mungkin ternyata harus menunggu sekian tahun, insya Allah itu yang waktu yang terbaik. Ya. Sambil kita mungkin meningkatkan kemampuan diri kita supaya jalannya lebih dipermudah. Misalnya ya nanti plus lah gitu seperti itu misalnya. Ya perkara ada yang jual kuota, itu urusan dia Pak. Ya itu urusan dia sebenarnya. Artinya gini, karena yang beli pun nggak tahu itu kuotanya dijual secara ini nggak. Karena emang ada spesial kuota itu beda Pak. Jadi kuota khusus itu beda, kuota reguler itu beda, Furoda itu beda. Furoda itu undangan dan dia tidak bisa dipastikan orang berangkat. Itu Furoda. Bapak daftar nih, Bapak harus siap berangkat tapi siap nggak berangkat. Itu Furoda. Itu karena undangan. Tapi kalau plus dia memang berangkat. Meskipun sekarang ngantri, dulu kan nggak pakai ngantri ya. Sekarang ngantri juga minimal 5 tahun minimal 5 atau 7 tahun. Itu yang plus. Itu. Jadi perkara ternyata ada yang jual kuota, itu urusan yang jual seperti itu. Ya. Kecuali yang beli tahu. Misalnya kecuali yang beli tahu, itu nggak boleh. Karena itu mengambil hak orang kan. Mengambil haknya orang. Itu. Begitu Pak. Ya.
Ah, ah. Ya itu tadi saya bilang, rihlah. Kan Allah nyatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakan haji dan umrah karena Allah. Sekarang sudah jadi rihlah itu maksudnya. Jadi orang ke sana tuh seperti mohon maaf, misalnya kalau kita di media-media di TikTok tuh orang kok kayaknya ibadah haji atau umrah tuh cari view-view terbaik gitu kan, bikin konten. Ya kan? Jadi kesannya sepertinya kesana tuh itu view yang dicari. Bukan kemudian suasananya. Kan kalau kita datang cari suasana, Pak, bukan view. Mau ibadah haji zaman jadul juga suasananya. Ya. Bukan view-nya. Sekarang view-nya kan di apa namanya eskalator yang wah gitu cara sekarang yang viral gitu bahasanya di sana, ya kan. Sekarang kalau nggak begitu tuh nggak afdol. Makanya sekarang banyak review apa? Dulu waktu haji atau umroh nginepnya di hotel mana? Gitu yang ditanyakan sekarang, Mbak. Kan nggak penting banget. Makanya kalau kita haji atau umroh kita menghabiskan waktu di kamar kan enggak? Di masjid kan? Tapi itu yang sekarang lagi viral tuh begitu tuh. Hotelnya mana nih gitu kan? Coba apa urusannya coba? Itu yang makanya jadinya rihlah. Yang wajibnya cuma sekali. Ya, mudah-mudahan yang sekali itu menjadikan kita mabrur gitu loh. Jadi yang bukan berarti yang berulang kali pasti mabrur, enggak juga. Enggak juga. Karena sekarang apa namanya? Euforianya gini, kalau dulu orang mungkin berpikirnya ke Eropa gitu kan. Wah. Sekarang nih ke situ meskipun ada tambahan. Misalnya ke Kapadokia gitu kan. Turki misalnya atau kemana, ke Dubai misalnya, itu tambahan ininya. Jadi ya tadi ada sekarang apa apa yang baru? Aduh. Al-Ula. Nah, ini kan tempat yang sejatinya kita nggak ke sana ya. Tapi sekarang jadi malah apa namanya? Destinasi malah seperti itu sebagian daripada orang-orang yang umroh untuk ke sana. Kan ini nggak banget. Tidak mencampurkan antara yang diridhoi dengan tidak diridhoi kan. Karena ketika perang Tabuk itu sahabat kan melewati daerah itu. Kata Rasul cepat-cepat, jangan lama-lama di sini. Karena khawatir apa namanya azabnya akan menimpa kalian. Nah sekarang orang umrah malah ke sana. Dan itu mahal banget ke situ tuh. Semalamnya bisa 25 juta tuh hotelnya. Gitu. Ya itulah jadinya rihlah, Pak. Satu lagi. Saya sebelum dalam bertakwa kita ada yang namakan ittaqullaha haqqa tuqatih kan seperti itu tadi. Dan ada juga wattaqullaha mastata'tum. Apabila seorang muslim dia sudah punya tadi istitoah ya, ada kemampuan, ada secara fisik, ada kesehatan, setelah itu dalam kondisi yang aman, ya seperti corona kan tidak mungkin dilakukan kan sudah. Contohnya dia memiliki harta, rumah ada beberapa rumah, kendaraan ada beberapa kendaraan, tapi dia tidak ittaqullaha haqqa tuqatih. Tidak melakukan kewajibannya untuk berhaji, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kan gitu. Karena apabila dia tidak ada kemampuan, rumah masih kontrak, untuk kebutuhan sehari-hari tidak ada, otomatis kan fattaqullaha mastata'tum. Tapi apabila dia punya kemampuan dan dia tidak lakukan, hukumnya seperti apa Ustaz? Baik. Jadi ibadah haji adalah ibadah yang memang dia ibadah terpuncak. Jadi yang menyempurnakan rukun Islam kita. Sejatinya gini, ketika Rasul menggambarkan Islam itu, Rasul juga gambarkan dia seperti bangunan kan. Jadi syahadatnya sebagai pondasi, salat sebagai tiang yang menopang, kemudian dinding dan atapnya sebagai apa namanya junnah puasanya yang melindungi, dan zakatnya sebagai jendela dan pintu yang kemudian menjadi sirkulasi, keluarnya yang baik, masuk yang baik, keluarnya yang buruk itu dari harta. Dan kemudian haji itu sebagai ornamen-ornamen penghias, artinya pelengkap. Artinya bangunan ini mungkin ketika dia baru jadi sudah bisa dipakai tapi kayaknya belum nyaman. Maka perlu dibuat nyaman misalnya dengan ditambahkan karpet gitu kan, lampu hias dan sebagainya, sehingga merasa itulah kemabruran daripada ibadah haji. Nah, tentu kita ingin bahwasanya kita hidup itu nyaman, bukan sekedar kemudian bisa hidup tapi merasakan nyamannya hidup. Dan terbentuk nyamannya hidup kita bisa dapatkan ketika Allah berikan kemampuan kepada kita, dan itu sudah menjadikan dia wajib melaksanakannya. Ya.
Jadi mampunya jangan diukur dari kemudian harus punya harta banyak, tidak. Karena kalau dari ayatnya di surat Al-Hajj 26 tadi Allah bilang, orang akan datang ya'tuka rijalan wala kulli dhamirin, gitu kan bunyi ayatnya. Mereka akan datang menyambut seruanmu dengan jalan kaki, bahkan naik unta yang kurus. Artinya yang penting punya kemampuan ke sana itu sebenarnya, bukan harus kaya. Maka itu sudah menjadi orang yang wajib melaksanakannya, ibadah haji tadi. Kalau ternyata dia kemudian tidak mau melaksanakannya, ya, maka tentu menjadi orang yang tadi ya bisa jadi berdosa. Karena Allah berikan kemudian kemampuan tapi dia tidak melaksanakan, sama dengan ibadah puasa. Siapa yang wajib? Yang mampu kan? Sehat misalnya. Kalau nggak mau, ya dosa. Seperti itu. Zakat juga sama. Siapa yang wajib? Yang mampu. Kalau mampu tidak zakat, berarti dosa. Sama dengan ibadah haji sebenarnya. Sama dengan ibadah haji sebenarnya. Jadi meskipun memang kalau kita bicara yang lainnya seperti puasa atau kemudian zakat itu ada hukum yang kemudian mengiringi kalau dia tidak melakukannya. Seperti zakat misalnya di At-Taubah 34 itu kan disebutkan seperti itu. Sedangkan yang di haji emang nggak ada keterangannya, hukumannya begitu nggak ada memang dia. Ya. Itu kadang-kadang menjadikan orang kemudian abai karena nggak merasa tidak ada ancaman di situ. Maka tidak sedikit di antara kita dia sudah ada beberapa yang saya lihat ya, artinya dia sudah mampu, ya, kemudian sehat, kuat, harta banyak, tapi mengatakan gini, kok belum ibadah haji, belum dapat panggilan, ya belum dapat panggilan. Maksudnya panggilan apa nih gitu kan? Ya. Ya. Kalau panggilan katakan dari Allah, Allah sudah panggil sejak dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan surah Al-Hajj 27 itu kan. Wadzin finnas, serulah manusia. Itu sudah dari zaman Nabi Ibrahim dipanggilnya. Makanya orang-orang Quraisy itu melaksanakan ibadah haji. Cuma ala-ala mereka ya. Lalu Nabi Muhammad SAW menyempurnakannya. Ya, sehingga seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi jangan bilang belum ada panggilan. Sudah dipanggil lama sejak masa Nabi Ibrahim. Dipanggilnya untuk seluruh umat manusia. Jadi emang nggak mau aja. Ya, ada yang bahkan sampai kemudian meninggalnya pun belum misalkan ibadah haji padahal dia punya. Nah ini jangan sampai terjadi. Makanya sejak dini sekali kita sudah persiapkan diri kita di antara ibadah kurban dan ibadah haji, kita memang ibadah yang bukan ujuk-ujuk tiba datang, dia ada persiapan. Meskipun mungkin cara mempersiapkannya tidak dengan cara sampai mohon maaf nih. Ya sekarang kita ngantri tadi kata Bapak berapa tahun tuh? Ya belasan bahkan puluhan tahun gitu kan. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi begitu? Tahun 2007 itu 2007-2008 tuh tahun terakhir Bapak. Orang daftar sekarang tahun depan berangkat. Tapi begitu setelah itu ngantrinya lama. Kenapa? Karena dana talangan. Ini jadi penyebab dana talangan. Orang nggak punya uang, tapi bisa punya nomor. Orang-orang tua kita dulu, itu mereka nabung serupiah, 2 rupiah, begitu punya uang katakan 25 juta, baru mereka ke bank. Dapat nomor. Sekarang nggak punya uang bisa dapat nomor. Itu yang jadikan kita akhirnya numpuk antriannya, Pak. Makanya sekarang ini banyak yang mundur. Kenapa? Kamu nggak punya uang buat lunasin. Terus sekarang gimana ya? Nggak punya uang buat lunasin. Berarti belum mampu kan sejatinya. Nah ini jangan sampai kita zalim sama saudara kita hanya gara-gara kita kemudian modal semangat, tapi ternyata kita tadi haknya orang terambil oleh kita. Nah, kalau saya tidak setuju dengan dana talangan bank itu. Ya. Cari nomor porsi, nabung dulu gitu. Insya Allah akan memudahkan buat kita. Jadi jangan zalimi orang. Dan memang mohon maaf nih kalau kita bicara bank, ada yang kerja di bank di sini. Dana talangan itu tidak murni sebenarnya gini Pak. Jangan bilang konsep gini. Bapak punya uang 20 juta misalnya gitu kan. Bapak ke bank nih. Cari dana talangan. Kalau logika kan kurang 5 juta Pak ya. Ternyata nggak begitu konsepnya. Bapak hanya dianggap punya uang 5 juta. Jadi selebihnya 20 juta Bapak nyicil ke bank. Jadi jangan bilang, oh saya punya 20 nih, jadi kurang 5 juta saya ke bank nih. Supaya dapat talangan 5 juta. Nggak begitu. Bapak cuma dihitung punya 5 juta tok. Jadi yang 20 juta nyicil. Jadi ini kerjaannya mereka memang ya. Ya mudah-mudahan kita tidak tergoda untuk itu. Ya, jadi dan Allah berikan kemudahan sehingga kita bisa ibadah haji kita tanpa harus zalim kepada orang lain seperti itu.
Baik, tadi siapa, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, lebih utama yang mana? Seandainya kemampuan finansial kita menabung tiap hari cukup untuk berkurban dalam 1 tahun, atau kita buat sedekah saja tiap hari tapi akhirnya tidak bisa berkurban? Saya kurang jelas, Bapak. Kita bisa menabung tiap hari, Ustadz, akhirnya bisa terkumpul dalam 1 tahun itu untuk berkurban, katakanlah kambing itu ya. Atau kita buat sedekah saja setiap hari tapi akhirnya tidak bisa berkurban. Oh, Abdul yang mana, Ustadz? baik. Jadi ada ibadah sunnah, ada ibadah yang kemudian menjadi sunnah tapi yang muakkad, kan beda, Pak ya. Ada yang sunnah tapi ada yang muakkad, yang sangat ditekankan sekali. Baik. Tentu yang sangat ditekankan biasanya memang butuh effort yang lebih ini nih. Artinya kita tidak hanya sekedar ingin tapi juga betul-betul memampukan diri kita untuk bisa melaksanakannya. Maka sedekah itu kan sesuatu yang sejatinya bisa kita lakukan kapan saja. Dan sedekah tidak harus dalam bentuk harta sebenarnya. Ya, sedekah itu beda dengan infak. Kalau infak itu harta, Pak. Spesial harta. Kalau sedekah itu bisa macam-macam. Tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jadi, tapi jangan senyum-senyum terus, Pak ya. Itu di antaranya. Ya. Maka di masjid nggak ada tulisan kotak sedekah, yang ada kotak infak ya. Kalau dibilang kotak sedekah, senyum-senyum nanti di situ dia. Ya. Jadi kita bisa sedekah atau infak tadi dengan sesuatu yang minimalis. Sampai kata Rasul dalam hadis Bukhari disebutkan, ittaqin nar walau bisyqi tamrah. Selamatkan dirimu dari neraka dengan sedekah, meskipun hanya dengan sebutir kurma. Ya. Tapi rutin kita lakukan. Sedangkan kurban ini kita pisahkan dia. Jadi kita emang sudah persiapkan. Masa ya orang sedekah setiap hari, katakanlah misalnya 1 juta gitu kan, enggak ya. Ya, Bapak ke masjid bawa uang 500 rupiah gitu kan, habis belanja. Kemudian dapat susu 500. Kalau Bapak kasih tukang parkir atau pengemis nggak mau mereka, Pak. Ya. Nah, itu kadang-kadang kan kecil, tapi kalau dalam apa namanya? Teori bisnis, sedikit kali banyak itu banyak. Tapi banyak kali sedikit itu sedikit. Misalnya gini, Bapak jualan, untungnya cuma 100 rupiah, tapi yang laku banyak. Dan setiap hari laku, banyak nggak? Banyak. Ini kalau Bapak sekali jualan bakso, tapi untungnya 10.000, yang beli banyak 1 hari, besok ada yang beli lagi. Ya kan? Sedikit kan jatuhnya. Ya, itu teorinya. Jadi kalau setiap hari sedikit-sedikit, ya insya Allah jadi banyak. Sedangkan yang kurban, kita tentu bedakan dia. Ya, mungkin kalau tadi sedekahnya 500 rupiah yang receh dapat ini, ya yang kurban mungkin setiap hari kita sisihkan barang, katakanlah 10.000. Sekarang rokok aja harga 20 ribuan ya. Rokok 20 ribuan sekarang tuh. Kalau 20.000 dikali sebulan berarti kan 600.000. Kali setahun 7.200.000, bayangkan. Dapat kambing 2 tuh. Tapi sudah bilang, saya nggak bisa kurban, nggak ada uang, tiap hari rokok. Itu. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan ternyata murah ternyata ya. Ya sehari 10.000 berarti kan setahun 363.600.000. Ya, dapat insyaallah 1 ekor kambing. Demikian mungkin Pak. Mudah-mudahan. Ada lagi yang lain? Cukup ya. Baik. Jadi alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian kita. Mudah-mudahan dari sini kita bisa mendapatkan suatu semangat untuk mempersiapkan diri kita menyambut ibadah yang insyaallah akan segera datang menjumpai kita. Mudah Allah berikan usia yang Allah panjangkan sehingga kemudian kita bisa mewujudkan bukti cinta dan juga takwa kita kepada Allah dengan rela berkorban dengan apa yang paling kita cinta, itu harta kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.